Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana Prof. Mahfud dikatakan salah gaul hanya karena mengkritik sistem yang ada saat ini ya teman-teman. Di sini dikritik oleh Kodari dan Zulfan Lindan dalam podcast ya teman-teman. Tapi akan dijawab oleh Profesor Mahfud dengan sangat baik. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Pak Mahfud masalahnya apa Bang? Jadi memang sangat lucu ya bagaimana orang 9 tahun bersama Pak Jokowi, tetapi di ujungnya. Jadi kalau begitu gini, selama 9 tahun Pak Mahfud itu gaulnya bener, setahun belakangan salah gaul. Mahfud salah gaul. Salah gaul. Itu seperti pertanyaan buzzer. Bukan begitu cara menilai. Ada penilaian yang sifatnya global, itu menangkut ide-ide dan nilai-nilai. Lalu kalau pejabat itu perilaku dalam jabatannya, seberapa efektif dia bekerja. Nah ini jawaban. Yang saya katakan itu tadi sistem di dalam kenegaraan kita. Tapi kalau menyangkut jabatan, saya bersih. Itu naik private jet disebut perjalanan kebangsaan. Yang satu lagi naik private jet disebut flexing dan gratifikasi. Lebih baik klarifikasi ke KPK. Ya. Silakan datang sendiri. Silakan datang sendiri. Jangan Anda tanya siapa Pak, ngembalikan gratifikasi. Kembalikan. Paling rajin nih ngembalikan gratifikasi. Tanya ke KPK, siapa pejabat yang paling rajin mengembalikan gratifikasi? Kan ada catatannya di sana. Kadang-kadang begini, kalau kita memang berani melakukan satu terobosan, kan tidak boleh. Misalnya sebagai Menko Polhukam punya alasan saya bukan eksekutor, saya bukan orang yang bisa mengeksekusi kasus-kasus, apakah tanah, penyeludupan, korupsi segala macam. Kan bukan eksekutor ya. Tapi saya kira kalau punya keberanian dan sikap yang tegas saja. Kalau saya tidak bisa mengeksekusi ini, saya mundur dari Menko Polhukam. Menko Polhukam. Sebelum ada saya, mana ada Menko berani menindak jenderal, mana berani membongkar BLBI, mana berani membongkar pencucian uang. Tidak ada. Menko dulu jenderal tuh. Apa coba? Itu kalau sikap ditanyakan kepada personal, sama Anda calakan. Apa kurang hebat orang seperti Malik Fajar? Tapi apa Malik Fajar tuh bisa mengubah Indonesia? Tidak bisa. Tapi Malik Fajar tetap hebat. Apa kurang hebat orang seperti Marii Muhammad? Sangat bersih, jujur, takwa, iman, soleh. Tapi apa dia menghilangkan korupsi di Menteri Keuangan? Tidak bisa. Ini persoalannya moral bangsa. Sehingga kalau Anda tanya, Pak Mahfud buat apa? Buat banyak saya. Caranya membandingkan aja. Ketika saya di Mahkamah Konstitusi gimana? Ketika saya Menko Polhukam gimana? Ketika saya di BPIP bagaimana? Saya bersama Pak ini. Berbuat, tapi itu kan personal. Yang saya katakan, misalnya Anda katakan, Pak Menko Polhukam, kok Anda diem aja ada hakim beling, Mahkamah Agung korupsi ini masuk. Loh itu bukan wewenang saya bertindak, tidak boleh ke sana. Ini kolektif. Bagaimana saya misalnya, UGM, kamu kok tidak ngubah kurikulum? Kan saya tidak punya wewenang. DPR, kenapa kamu konflik of interest? Loh saya tidak boleh masuk ke DPR. Iya kan? Maksud saya, seruan ini kalau diberlakukan kepada masing-masing orang, itu baru bisa dilihat. Nah, saudara percaya enggak? Misalnya, saya enggak percaya Pak Mahfud. Saudara buka sekarang juga tuh, Kompas ID, 13 Desember tahun 2023. Bidang pemerintahan apa yang paling tinggi dipercaya oleh publik? Polhukam. Buka. Mantap ya. Sekarang bisa dibuka. Buka Litbang Kompas 13 Desember. Berapa? Kepercayaan terhadap pemerintah itu 74. Kepercayaan terhadap bidang Polkam itu 80. Ini yang terakhir loh. 3 minggu sebelum saya meninggalkan kantor. Per bidang kalau menilai. Nah yang saya katakan tadi, bagaimana kesadaran ini melekat kepada setiap pejabat. Bukan kalau orang per orang. Kalau orang per orang saya udah selesai. Merasa aman. Tugas saya udah selesai. Nggak ada problem yang saya tinggalkan di setiap kantor yang saya singgahi. Dan itu ada hasil surveinya. Ada hasil surveinya. Mau bicara opini. Nah, sehingga saya selalu menduga setiap saya berbicara kebaikan. Bapak kan sudah jadi pejabat, mengapa Indonesia tetap rusak? Sama aja saudara. Yang orang Sumatera tanya, Indonesia punya Bung Hatta. Bung Hatta jadi wakil presiden 12 tahun.
Kenapa Indonesia tidak berubah dari korupsi? Masa saudara nyalakan Bung Hatta? Masa saudara akan mengatakan Bung Hatta tidak buat apa-apa? Bukan begitu cara menilai. Ada penilaian yang sifatnya global, itu menangkut ide-ide dan nilai-nilai. Lalu kalau pejabat itu perilaku dalam jabatannya, seberapa efektif dia bekerja. Nah ini jawaban, karena pasti juga banyak. Lupa Mahfud kan sudah di sana. Memang negara demokrasi bisa, satu orang bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Itu yang dikatakan nilai Pancasilanya itu kebersamaannya. Lihat survei. Mulai tahun 2020 aja perjalanan Litbang Kompas dari waktu ke waktu. Di bidang Polhukam selalu di atas. Memang di bawah presiden. Presiden 82. Polhukam 80. Yang lain itu dirata-ratakan juga 74. Buka sekarang. Nah itu kalau bicara tugas pribadi ya. Tapi saya tidak bicara tugas pribadi nih. Sehingga saya akan tetap berteriak seperti tadi. Karena ini menyangkut kita. Bukan menyangkut soal Mahfud semata. Bukan seorang rektor, bukan seorang menteri. Tapi keseluruhan. Nilai itu merembes. Itulah yang ditanamkan oleh para pendiri negara kita. Saya baru 2 hari ini mencatat 2 komentar yang sangat merisaukan saya. Pak Rias Rasyid. Rias Rasyid itu mantan Menteri Otonomi Daerah dan Menpan RB. Dia bilangnya gini, dalam 10 tahun terakhir ini, semuanya sudah rusak dari apa yang kita perjuangkan di era reformasi. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara memperbaiki keadaan ini yang sudah moral dan etika sudah rusak seperti ini, demokrasi sudah rusak, hukum sudah dijual belikan. Itu Rias Rasyid. Kemarin 2 hari lalu, Ikrar Nokasung Sabakti juga berceramah di Jogja. Apa isinya? Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini tidak mungkin bisa diperbaiki dalam 5 periode kepemerintahan. Ada. Di berita-berita ada. Rias Rasyid di berita ada. Saudara, memang udah parah ini. Oleh sebab itu mari kita sadari bersama. Bukan dendam kepada seseorang. Tapi ini cintai negara ini dengan sepenuh hati. Karena kita cinta kepada negara ini. Saya, keluarga saya cinta kepada negara. Keluarga Pak Sukiti, Pak, bisa jadi profesor, bisa anaknya sekolah di Amerika, dia sekolah di Amerika. Karena apa? Karena Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kalau merdeka orangnya sudah maju. Oleh sebab itu jangan dikorupsi-korupsi. Korupsi-korupsi itu melanggar hak rakyat seluruhnya. Moral, akhlak itu harus diperbaiki semuanya. Bukan saya. Kalau saya udah selesai. Jangan Anda tanya siapa Bapak sholat. Misalnya ya. Bayar zakat, bayar. Ngembalikan gratifikasi, kembalikan. Paling rajin nih ngembalikan gratifikasi. Tanya ke KPK. Siapa pejabat yang paling rajin mengembalikan gratifikasi? Karena ada catatannya di sana. Tapi saya bicara sistem loh. Bukan bicara soal saya tidak bisa memperbaiki pengadilan. Gimana saya bisa memperbaiki pengadilan? Saya bukan ketua Mahkamah Agung. Gimana saya bisa memperbaiki DPR? Saya bukan ketua DPR, bukan. Ya, itu ya teman-teman, bagaimana Profesor Mahfud menyerukan ya teman-teman tentang nilai-nilai dan moral bangsa. Saya pikir ini adalah sesuatu yang penting. Kita tidak boleh ya berhenti teman-teman, negara ini tidak ada orang yang mengingatkan lagi. Kalau semuanya tidak ada yang mengingatkan, nanti itulah awal mula daripada yang namanya kebablasan, melewati batas. Ya teman-teman, jadi ini semacam seruan ya, karena Profesor Mahfud ini guru bangsa, maka dia punya seruan-seruan, yaitu dia di sini tadi bilang dia nggak dendam, dia udah selesai dengan masalah pilpres, dia udah nggak ada dendam menerima kekalahan. Tapi sebagai guru bangsa gitu ya teman-teman, dia punya kewajiban untuk melakukan seruan-seruan, memanggil kembali, menegur kembali orang-orang ya teman-teman, agar kembali kepada moral, kembali kepada nilai. Jadi saya pikir di sini Profesor Mahfud sangat baik ya teman-teman. Seruan-seruan kebangsaan seperti ini perlu terus didengungkan agar para pejabat kita ini tidak melewati batas ya teman-teman. Karena ya nanti lagi-lagi ya teman-teman, yang korban itu pasti rakyat. Tidak rakyat yang menjadi korban jika para ya pejabat, penyelenggara negara ini tidak kembali pada nilai dan moral. Jadi saya pikir ini sebuah seruan yang sangat baik dari Profesor Mahfud. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.